Shalom, selamat pagi teman-teman. Selamat datang di YouTube channel saya, It's Me Foni. Apa kabar teman-teman? Saya berharap teman-teman berada di dalam keadaan yang selalu sukacita, kasih dan perlindungan daripada Tuhan kita tetap menyertai teman-teman apapun keadaan teman-teman hari ini. Baik, pagi hari ini atau hari ini kita mulai kembali beraktivitas meskipun kita harus menyesuaikan diri kita dengan keadaan new normal. Baik, saya berharap teman-teman mendapat menjaga diri teman-teman sekalian. Dengan demikian kita juga menjaga diri orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dengan tetap menaati 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan terus setiap saat kita mencuci tangan. Baik teman-teman, pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema tentang sudahkah engkau mengenal siapa penciptamu dan untuk apa kita harus mengenal pencipta kita. Mau tahu jawabannya? Yuk mari ditonton ya sampai selesai. Tapi jangan lupa tinggalkan jejak teman-teman dengan subscribe, like, komen, dan share ya YouTube channel ini agar kita semakin bertumbuh bersama mengenal siapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, setiap orang ketika memasuki tahun baru punya resolusi atau rencana-rencana yang ingin dicapai pada tahun baru tersebut. Termasuk pada tahun ini juga pasti saya yakin teman-teman juga memiliki resolusi atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai di tahun 2021. Memang tidak salah kalau kita memiliki atau kita merencanakan sesuatu ini dan itu untuk masa depan kita. Tapi ada satu hal yang tidak boleh kita lupa, ada satu hal yang harus kita ingat jauh lebih penting daripada itu adalah kita harus membangun hubungan yang lebih personal, hubungan yang lebih pribadi, hubungan yang lebih intim dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Teman-teman pasti bertanya, mengapa kita harus mengenal Tuhan Yesus Kristus semakin lebih baik dari hari ke hari? Setidaknya ada dua alasan yang sangat penting yang akan saya beritahukan kepada teman-teman. Alasan pertama adalah karena Yesus Kristuslah yang menciptakan kita. Alkitab berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan keempat. Teman-teman, kita memiliki kesempatan tidak hanya bertemu dengan pencipta alam semesta, tetapi kita juga diberi kesempatan untuk bertemu dengan pencipta kita. Ada pepatah mengatakan atau ada orang berkata, kalau ragu-ragu, tanyakanlah kepada buku petunjuk. Mengenal Yesus jauh lebih baik. Kalau teman-teman, Bapak, Ibu, Saudara sekalian ingin mendapatkan hasil yang maksimal di dalam hidup ini, maka teman mau tidak mau kita harus bertanya kepada pencipta kita atau pemilik hidup kita. Karena Dia yang menciptakan kita, otomatis Dia yang paling tahu siapa kita, untuk apa kita diciptakan, dengan tujuan apa Dia menciptakan kita. Dia juga yang menaruh potensi di dalam diri kita. Mau tahu seperti apa kita? Tanyakanlah kepada penciptamu. Dengan apa? Mengenal Dia. Kalau mau mengenal Dia seperti apa? Bacalah firman Tuhan, bacalah Alkitab, bukan hanya sekedar baca, direnungkan, dipahami sampai mengerti, kemudian dilakukan. Teman-teman, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kalau kita ingin mengetahui
mengetahui siapa diri kita, maka jangan datang kepada orang lain, tapi datanglah kepada yang menciptakan kita. Dialah yang paling tahu siapa diri kita. Hal yang kedua adalah kenapa kita harus mengenal pencipta kita. Karena Yesus membuka hati kita untuk menikmati hidup yang penuh dengan tujuan, damai sejahtera, dan kekuatan. Hubunganmu dengan Yesus bukan saja memberikan tempat bagimu di surga, tapi lebih daripada itu, Tuhan menjanjikan hidup yang penuh dengan tujuan, penuh dengan damai sejahtera, dan kekuatan untuk semua orang yang mengenal Dia. Mengenal Yesus Kristus secara pribadi akan mengubah hidupmu, hidup saya, dan hidup semua orang. Sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Teman-teman, ketika kita memperoleh Kristus, kita memperoleh segala sesuatu. Kalau mau, carilah pencipta dan bukan sang berkati. Kalau ingin diberkati, carilah sang pemberi berkat, bukan berkat-berkatnya. Rasul Paulus melupakan segala sesuatu yang ia banggakan. Kebanggaan lahiriah dia lepaskan, bahkan dianggapnya sampah karena pengenalan akan Yesus Kristus. Teman-teman, tujuan, kekuatan, dan damai sejahtera merupakan awal dari apa yang ingin Tuhan berikan kepada kita di dalam hidup ini. Tapi sayangnya banyak orang hidup dalam cara yang sangat kecil dan tidak penting karena mereka mengisi hidup mereka dengan aktivitas yang tidak berarti. Teman-teman, mari di tahun baru ini, selagi masih ada kesempatan, selagi masih kuat, selagi masih sehat, masih keren, jangan lewatkan kesempatan untuk mengenal Yesus lebih dalam lagi, dan jangan menolak untuk mengenal siapa Allah kita. Karena tanpa pengenalan akan Allah, maka kita akan binasa. Sama seperti yang dikatakan oleh Nabi Hosea, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Hosea 4 ayat yang ke-6. Teman-teman, belum terlambat untuk membuat komitmen untuk semakin mengenal Tuhan kita di tahun baru ini, dan mau hidup seturut dengan pengenalan tersebut. Semakin kita mengenal siapa Tuhan kita, maka kita akan semakin hormat, semakin kagum, semakin tunduk dan taat kepadanya. Karena itu teman-teman, mari putuskan untuk mengenal lebih dalam lagi siapa pencipta kita. Selamat mengenal. Tuhan Yesus memberkati.